Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Ya monggo, mana yang tepat? Seorang pengemudi pickup dilarikan ke rumah sakit setelah mobilnya menabrak pagar pembatas jalan di Tanggamus. Dua pencuri motor lari ke birit-birit saat terpergok dan dikejar korban di Bandar Lampung. Tapi kontaknya sudah diganti ya? Kontaknya sudah bagus secara bagus sih. Kontaknya sudah dibobol kemarin ya, Bang? Sudah dibobol. Harga bahan kebutuhan dapur di sejumlah daerah di Lampung mulai turun. ...108 atlet pencak silat mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup 2022 yang digelar di Padepokan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Lampung di Pahoman, Bandar Lampung. Para peserta berasal dari 21 padepokan pencak silat di Bandar Lampung. Kejuaraan ini hanya diikuti oleh pesilat kategori dewasa dari kelas A hingga kelas C, baik seni maupun tanding. Para atlet gembira bisa mengikuti lomba setelah ditiadakan 2 tahun akibat parahnya pandemi COVID-19. Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Menang nggak? Juara satu. Habis ini masih ada lagi nggak sih kita pertandingannya? gitu? Kalau yang menang sini lanjut ke Pro. Jadi ini mewakili Kota Bandar Seleksi Lampung. untuk seleksi Pro, untuk ya. Pro. Jadi para pemenangnya di kelasnya masing-masing Akan Pro. Bagus sih buat Wali Kota Cup ini, buat yang baru-baru belum ikut tanding jadi bisa ikut tanding. Mas sendiri udah tanding belum nih? Udah. Tadi udah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah juara 2 ya. Belum bisa juara 1. Mas dari kelas apa ini? Dari kelas H. Kelas A umum ya? Kelas H dari 80 sampai 85. Nah ini Selain untuk mengasah ketangkasan, kejuaraan ini juga bagian dari ajang seleksi atlet yang akan diikutkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov akhir tahun ini. persiapan dari kontingen Porprov untuk Islam Bandar Lampung. Oh tentunya kita akan targetnya meraih sebanyak-banyaknya. Juara umum. Dulu kita udah juara umum, ini yang kita pertahankan. Seluruh peserta yang mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup 2022 di bawah naungan KONI Bandar Lampung. Kejuaraan mempertandingkan 8 cabang olahraga, yakni pencak silat, taekwondo, karate, tinju, atletik, sepak takraw, bola voli, dan sepak bola. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai upaya pembinaan di bidang olahraga dan kesehatan, para narapidana dan pegawai di Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung mengikuti Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni yang digelar pada 25 Juli hingga 18 Agustus 2022 mendatang. Pada kegiatan yang baru pertama kali digelar pihak lapas itu, diadakan sejumlah pertandingan olahraga dan seni seperti futsal, bulu tangkis, tenis meja, catur, voli, panjat pinang. Para napi maupun pegawai yang dibagi dalam beberapa tim itu turut serta dan antusias mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Ada beberapa cabang yang kita pertandingkan, ya. Ada 11 cabang olahraga. Salah satunya futsal yang sangat diminati oleh warga binaan. Itu nanti digabung atau di masing-masing tim gitu Pak? Ini kita gabung dengan petugas. Makanya saya sampaikan dengan petugas,
pada saat bertanding profesional. Jangan Anda anggap Anda sebagai petugas ketika mengadakan. Porseni yang diadakan untuk memperingati Hari Dharmadika Karya ke-70 dan memperebutkan piala bergilir kepala lapas itu juga sebagai sarana silaturahmi antar pegawai dan para napi di lapas. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Supriyanto, warga Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Jumat malam dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Bos tambak udang ini terluka akibat menderita 3 luka akibat ditembak senjata api dan sabetan senjata tajam. Pelakunya berjumlah 3 orang yang merupakan anak buahnya. Menurut keluarganya, Supriyanto dikeroyok saat akan mengambil alih tambaknya di kawasan PT Wahyuni Mandira, Oku, Sumatera Selatan. Padahal tambak itu milik Supriyanto yang digarap pelaku dan sudah 4 kali panen tidak menguntungkan. Supriyanto harus menjalani operasi karena 1 peluru masih bersarang di tubuhnya. Penembakan terhadap korban telah dilaporkan ke polisi Rawajitu, Tulang Bawang. Hingga Kamis siang, para pelaku belum ditangkap. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Polisi Lampung Tengah Rabu siang menangkap 5 dari 9 buronan pembunuh Yudi Irawan, pria 23 tahun warga Natar, Lampung Selatan. Pelaku pembunuhan seluruhnya warga Bandar Lampung. 5 tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Serang, Banten. 4 tersangka lain masih buron. Otak pembunuhan terhadap Yudi Irawan adalah Tri Yulianto, yang juga teman korban. Ia merencanakan pembunuhan itu dengan pura-pura menuduh korban mencuri SIM card ponselnya. Tersangka Tri Yulianto ketakutan rahasianya saat menggoda istri korban melalui pesan percakapan di ponsel terungkap. Tersangka Tri Yulianto kemudian mengajak 8 temannya untuk membunuh korban. Yudi Irawan meninggal setelah dikeroyok dan mayatnya dibuang ke irigasi di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuhan, Lampung Tengah. Mobil untuk mengangkut jenazah korban turut disita. Pembunuhan terungkap setelah ditemukannya jenazah korban mengapung di irigasi Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuhan, Lampung Tengah pada Minggu malam 17 Juli pekan lalu. Polisi mengungkap identitas korban yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan mengejar para pelakunya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Polisi Polresta Bandar Lampung menggerebek sebuah kamar kos yang dihuni seorang pencuri motor di Kelurahan Enggal Rabu siang. Kaleb berusia 26 tahun warga Jakarta ditangkap tanpa perlawanan. Tersangka Kaleb merupakan pencuri motor dengan modus membuka lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Dari kamar tersangka, polisi menyita sejumlah berkas lamaran kerja korban. Tersangka awalnya menipu korban diterima bekerja di perusahaan tempatnya melamar. Korban kemudian diajak ke toko pakaian untuk membeli seragam kerja. Saat itulah tersangka meminjam motor korban dan dibawa kabur. Korban kejahatan tersangka lebih dari 5 orang. Polisi tidak menyita barang bukti motor curian itu karena sudah terjual dan penadahnya masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Memiliki tempat usaha dekat kantor polisi rupanya tidak juga menjamin aman dari kejahatan, seperti yang terjadi di Bandar Jaya, Lampung Tengah pada Rabu pagi. Toko kelontong atau yang menjual barang keperluan sehari-hari disatroni 3 pencuri. Mereka tak takut mencuri di toko ini, padahal di seberang jalan adalah kantor polisi sektor Terbanggi Besar.
Rekaman CCTV toko memperlihatkan pelaku datang mengendarai mobil minibus bernomor polisi BG1701ZU. Sebelum masuk toko, pelaku yang mengetahui ada CCTV kemudian mematikan lampu teras agar gelap dan mereka tidak terlihat. Pelaku kemudian merusak gembok pintu toko dan mencuri puluhan pak rokok dan sembako. Kerugian korban ditaksir 200 juta rupiah. Pencurian diketahui korban setelah mendapat kabar dari polisi. Di TKP dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Pencurian ini ditangani Polsek Terbagi Besar Lampung Tengah. Inilah video penggerebekan kantor pusat pengendali bisnis judi daring di salah satu ruko di Tangerang, Banten oleh polisi Polda Lampung hari Minggu lalu. 27 orang, 9 diantaranya wanita, ditangkap dan langsung digelandang ke Polda Lampung. 2 di antara mereka adalah selebgram yang bertugas mempromosikan bisnis haram itu di Lampung bernama Abdi dan Ian. Keduanya mendapat upah hingga ratusan juta rupiah per bulan. Menurut polisi, para tersangka mempromosikan judi daring mereka di sejumlah situs melalui media sosial dan mereka memiliki tugas masing-masing secara terorganisir. Judi yang dikelolanya hampir mencakup seluruh jenis perjudian, mulai dari tebak nomor, judi kartu, hingga judi bola. Omset judi mereka mencapai ratusan juta rupiah per hari. Polisi menyita barang bukti, puluhan ponsel, kalkulator, komputer beserta servernya. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan untuk mencari jaringan judi lainnya. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal ganda tentang perjudian dan Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.